Priscilla dari SMP Negeri 2 Bojonegoro. Rumara Zara Rantia dari SMPN 2 Bojonegoro. Raditya Putra Yuda, SMA Negeri 4 Yogyakarta. Aku Raditya Rizky Darmawan, SMA Negeri 109, kelas 12. Aku Salma, aku dari 109, kelas 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabit dari SMA Negeri 109 Jakarta, kelas 12. Aku Kisela Sufrediananda dari SMA Negeri 4 Jakarta. Saya Caca Prasetya di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Riza Chandra Raditya di SMA 38 Jakarta, Lenteng Agung, kelas 12. Eusebio Versailles Enriquez Tapandahal, dipanggil Andro, SMA 38 Jakarta. Nama saya Fatira, saya siswi dari SMA N9 Malang. Saya Zafi Maruna Kamal Fasah, dan saya berasal dari SMA Negeri 9 Malang. Nama saya Sakar dari SMA Negeri 9. Kalau nggak salah itu panca itu kan artinya 5, terus sila itu kan asas, jadi Pancasila itu 5 asas. Penting Kak. Penting ya. Penting. Iya. Penting. Penting sih. Penting banget ya. Penting. Salah satu alasannya yang seperti kita tahu ya Kak, perundang-undangan dalam negara kita ini harus berdasarkan Pancasila. Hal itu gunanya untuk mempersatukan perbedaan dalam bernegara ini. Dan kehidupan sehari-hari juga berlandaskan Pancasila. Karena Pancasila sendiri itu kan sebagai acuan buat negara kita ke depannya dan mengarahkan generasi muda ini, istilahnya pacuan buat kita generasi muda ini ke depannya agar kita ini nggak lupa sama ideologi-ideologi yang lama dari para pahlawan-pahlawan yang dulu sudah memperjuangkan negara Indonesia. Karena Pancasila punya beberapa kedudukan Kak, kayak untuk dalam hal berbangsa dan bernegara. Kayak contohnya Pancasila itu kan sebagai dasar pastinya, sebagai dasar negara. Terus Pancasila juga sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, terus juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, juga Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Terus juga Pancasila itu kan sebagai penjanjian luhur bangsa Indonesia pas negara Indonesia itu berdiri. Jadi kedudukan inilah yang menjadikan Pancasila sangat penting bagi Indonesia. Terus kedudukan ini juga bisa diartiin bahwa Pancasila merupakan landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kalau dari belajar sejarah, Pancasila yang jadi awal mulanya Indonesia itu bisa bergerak gitu. Jadi ya kalau nggak ada Pancasila, Indonesia nggak bakal sampai ke titik ini, nggak bakal merdeka juga, mungkin nggak bakal hidup juga di tahun 2021 gitu. Karena sebuah negara itu pasti butuh gitu kan dasar yang dijadiin pedoman pelaksanaan kenegaraan dan segala sesuatunya yang terjadi di negara tersebut. Jadi negara tuh harus ada pedomannya gitulah. Kalau nggak ada pedomannya ntar malah berantakan atau runtuh gitu. Karena kalau misalnya nggak ada suatu negara, kalau misalnya nggak ada ideologi negara, apalagi kan Indonesia kan udah ditetapkan dari dulu tuh ideologi negaranya itu kan Pancasila ya. Dan Pancasila itu kan mengandung nilai-nilai ya kayak dari ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan 4 dan 5. Dan itu kan udah ada nilai bobot bibitnya masing-masing gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada ideologi seperti itu, Indonesia tuh nggak mungkin ada sampai sekarang, hancur gitu loh istilahnya. Karena sebuah negara itu pasti harus punya dasar yang utuh untuk jadi pedoman pelaksanaan buat negaranya. Dan segala sesuatu yang ada di negara itu harus ada pedomannya. Jadi menurut aku sih butuh banget kalau ada Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Di saat kita tidak memiliki landasan, bangsa kita akan hancur, akan chaos, dan bisa dengan mudah dimasuki oleh negara-negara luar. Jadi Pancasila itu penting sebagai landasan, dan di saat kita juga atau pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk masyarakatnya, itu landasannya Pancasila. Dan kita juga diatur
oleh Pancasila dengan 5 silanya untuk sebagai masyarakat yang budi pekerti, yang berbeda-beda agama tapi satu, dan di sela-sela, jika kita sadari di sela-sela kehidupan kita, pasti kita sadar ada Pancasila di antara kita. Karena Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara juga mendasari pasal-pasal dalam UUD tahun 1945, serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebab Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, hingga pemerintahan negara. Salah satunya menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa beda-bedakan ras atau suku, agama, dan lainnya. Ngambil dari contoh yang sila pertama itu kayak berdoa, rajin beribadah ke terus saling menghargai satu agama sama yang lain, Kak. Makna dari sila kelima Pancasila itu menurut aku kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti itu setiap warga negara Indonesia harus mempunyai keadilan yang sama di Indonesia, baik dari mata hukum atau dari semuanya deh, pokoknya itu harus adil dan nggak boleh ada yang berbeda-beda, mau kaya, miskin, mau apapun sukunya. Yang memiliki makna bahwasannya seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan dalam berbagai bidang apapun, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kehidupan, pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Kalau menurutku sila kelima sendiri itu kan berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti kita itu sebagai rakyat Indonesia itu dalam keadaan sosialnya itu adil, yang berarti mau kamu kaya, mau kamu miskin, ya kamu tetap masyarakat Indonesia yang sama, yang adil, yang istilahnya satu kasta gitu. Kita nggak ada kasta-kasta yang berbeda gitu. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu tidak memandang kamu kaya, kamu miskin atau apapun itu, tapi kamu adalah masyarakat Indonesia aja gitu, dan adil yang sama masyarakat Indonesia. Sila kelima ini sangat menggambarkan harapan Indonesia supaya bangsa dan negaranya itu bisa menerapkan keadilan sosial. Nah, untuk mewujudkan keadilan sosial sangat dibutuhkanlah kerjasama antara bangsa Indonesia sendiri dan negara atau pemerintah. Tentunya keadilan equality secara umum, kalau paling krusial itu menurutku gender sih. Sebenarnya nggak cuma itu doang sih, tapi banyak, dan keadilan itu nggak cuma terlihat di mata, tapi bahkan kita bisa mengadili diri kita sendiri itu juga merupakan salah satu bentuk penerapan sila kelima itu. Sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi maksudnya setiap masyarakat Indonesia itu kayak harus mendapatkan perlakuan yang adil gitu. Kayak contohnya itu di depan hukum itu nggak ada pembedaan gitu. Nggak ada yang membedakan mau itu orang berkuasa atau enggak, atau itu orang kaya atau miskin. Jadi ya kalau di depan hukum itu harus sama gitu, dianggap sama dan diberi sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya gitu sih. Semua makhluk hidup yang ada, sebenarnya nggak cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia lah. Ya apalagi rakyat Indonesia itu harus memperlakukan makhluk hidup satu sama lain tuh ya secara adil. Yeah. Jadi kayak dan semua rakyat Indonesia tuh berhak mendapatkan keadilan gitu loh. Di sini dimaknai bagaimana jika pemerintah membuat peraturan, kita sebagai rakyatnya harus juga merasa adil, harus juga merasa ini itu aman bagi kita. Tidak hanya turun ke bawah tumpul ke atas, tapi juga bagaimana sih kita juga bisa bahu-membahu lah untuk adil. Terus juga ditambah bagaimana sebagai rakyat Indonesia kita juga harus adil kepada sesama.
bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapat keadilan di berbagai bidang kehidupannya. Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Bisa dikatakan bahwa padi merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Kemudian kapas adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan pakaian. Jika kebutuhan pangan dan sandang rakyat terpenuhi dengan baik, maka Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Secara keseluruhan, pangan dan sandang wajib terpenuhi untuk seluruh rakyat, dan karena alasan itulah padi dan kapas dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. 1 Oktober. 1 Oktober. Bintang, yang kedua ada rantai, yang ketiga ada pohon beringin, yang empat ada kepala banteng, dan yang terakhir ada padi dan kapas. Pertama itu kan bintang. Yang kedua kalau seingatku banteng. Yang ketiga itu yang persatuan tuh yang pohon beringin kalau nggak salah. Yang keempat itu yang kapas sama apa sih? Kapas sama padi. Terakhir itu lambang. Oh yang ini bukan sih yang kayak lingkaran emas tuh apa aku namanya lupa. Nah rantai. Setahu saya, lambang pertama itu di Pancasila ada bintang tunggal, kedua itu ada rantai emas, yang ketiga itu ada pohon beringin, yang keempat itu ada lambang kepala banteng, yang terakhir ini ada lambang padi dan kapas. Enggak hafal. Kayaknya bintang deh satu tuh. Dua enggak terlalu yakin, tapi kayaknya padi kapas. Terus 3 tuh beringin. Aku ingat 3 beringin. Terus 4 itu banteng bukan ya? 5 rantai ya. Tapi aku nggak tahu ya, itu bener apa enggak. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Kalau nggak salah itu sila pertama itu bintang, habis itu sila kedua itu rantai emas, habis itu ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, terus yang kelima itu padi dan kapas. Sila pertama itu bintang, kedua itu rantai gitu deh nggak salah, aku lupa. Terus ketiga itu pohon beringin, keempat itu kepala banteng, dan kelima itu padi sama kapas. Yang pertama bintang tunggal, yang kedua itu rantai emas, yang ketiga itu pohon beringin, yang keempat itu kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Bintang tunggal, simbol Pancasila pertama. Rantai emas adalah simbol Pancasila yang kedua. Pohon beringin, simbol Pancasila yang ketiga. Kepala banteng, simbol Pancasila yang keempat. Dan yang terakhir, padi dan kapas adalah simbol Pancasila yang kelima. Bintang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Rantai emas, simbol Pancasila sila kedua. Pohon beringin, simbol Pancasila sila ketiga. Kepala banteng, simbol Pancasila sila keempat. Padi dan kapas, simbol Pancasila sila kelima. Di gedung Chua Sangiin, Dewan Pertimbangan Pusat dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. 16 Agustus bukan sih, apa enggak ya? Tapi kalau tempat dirundingkannya kalau aku sendiri seingatku aku nggak tahu ya. Aku lupa udah diajarin apa belum, tapi aku nggak ingat kalau yang tempat perundingannya. Pancasila itu disahkan sama PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, rapatnya itu diselenggarakan di Gedung Pancasila, Kak. Sidang PPKI. Di mananya nggak tahu. Pancasila ditetapkan pada tanggal 29 Mei, tanggal 29 hingga 1 Juni di Gedung Pancasila. Dan di mana itu pas lagi sidang BPUPKI kalau nggak salah. Kalau itu kan juga lupa-lupa ingat, Kak. Tapi setahu kan kalau Pancasila itu kan udah diapanya tuh 1 Juni sebagai Hari Pancasila juga, Kak. Tapi tempat di mana dia dirundingkan tuh Yulan juga kurang tahu, Kak, gitu, Kak. Itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Penjampon, Jakarta. Pancasila itu dirundingkan waktu sidang BPUPKI yang pertama. Pancasila sendiri lahir pada tanggal 1 Juni 1945.
Awal Pancasila berdiri, belum diberi nama Pancasila, tetapi 5 azas. Soekarno menjelaskan tentang konsep 5 azas ini di depan para BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Casakai. Sebelumnya pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertamanya 5 azas ini sendiri dirundingkan di gedung Cho Sung In atau sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. Tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 di Penjambung, Jakarta. Merumuskan Pancasila, ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kemudian ada Supomo, dan juga ada Soekarno. Namun yang pertama kali memperkenalkan gagasan Pancasila adalah Soekarno. Soekarno mungkin aku lupa ingat. Setahu saya itu awalnya itu Soekarno lah Kak, yang pertama kali mengusulkan 3 dasar negara. Yang pertama itu yang diberi nama Ekasila, lalu Trisila, dan yang terakhir Pancasila. Nah, kemudian Pancasila lah yang dipilih menjadi dasar negara Indonesia ini, Kak. Kayaknya sih yang paling Supomo, Yamin, IR Soekarno. Kayaknya gitu. Antara Supomo dan Muhammad Yamin. Yang awalnya ngajuin itu ada 3. Kalau nggak salah sih yang pertama itu ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Soekarno. Pancasila sendiri awalnya dirumuskan oleh 3 tokoh, yakni Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. JR Soekarno, Muhammad Yamin, sama JR Supomo. Pancasila itu yang nyusulin itu ada Muhammad Yamin, Supomo, sama Soekarno. Yang awalnya mengajukan pertama ialah Muhammad Yamin. Iya, Soekarno. Sama ada Muhammad Yamin dan ada Dr. Supomo. Ini Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Terus DR Supomo 31 Mei 1945 sama IR Soekarno 1 Juni 1945. Muhammad Yamin yang diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945. Soekarno 1 Juni 1945, Muhammad Yamin 29 Mei 1945, sama DR Supomo 31 Mei 1945. Kalau menurut Miftah pribadi, Kak, karena Piagam Jakarta itu kan kalau nggak salah bunyinya ada yang syariat Islam. Jadi negara kita kan negara yang agamanya beragam, nggak cuma Islam aja, ada yang Hindu, ada Buddha, ada Kristen, dan lain-lain. Dan itu yang menjadi faktor kenapa Piagam Jakarta itu diganti menjadi Pancasila pertama sekarang. Kalau nggak salah itu karena awalnya itu sila pertama menyebutkan cuman satu agama tertentu aja gitu, sehingga dianggap kayak kurang relevan. Padahal Indonesia kan negara dengan berbagai suku dan budaya, terus juga banyak banget pulau-pulaunya, dan agamanya tuh nggak cuman ada satu doang gitu. Jadi diubah jadi yang lebih universal kayak sekarang. Oh, itu kalau nggak salah dulu karena sila pertama itu kan kalau nggak salah awalnya itu ditujukannya cuma buat kayak, kalau yang awalnya itu kalau nggak salah ditujukannya tuh kayak menekankan untuk satu kaum aja, yaitu kaum Islam. Tapi ada direvisi jadi ketuhanan yang Maha Esa tuh biar apa? Karena kalau nggak salah kesadarannya tuh karena masyarakat Indonesia ini kan bercampur-campur, berbeda adat dan budaya, terus agamanya juga nggak cuma Islam aja, jadi akhirnya diubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Tahu saya ada yang berkeberatan terhadap kalimat di pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat susunan Pancasila yang masih kasar, itu diperdebatkan oleh 2 kalangan besar, yaitu kalangan nasionalis Islam dan kalangan Kristen di timur Indonesia tentang sila pertama itu. Nah, karena ada perdebatan, akhirnya disepakati bahwa salah satu isi Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan
ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian ditetapkan sebagai sila pertama Pancasila yang menjadi dasar negara sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia. Sebelum adanya Pancasila itu, isi Piagam Jakarta yang pertama tuh mengandung syariat Islam, dan sedangkan negara Indonesia itu kan beragam ya, nggak cuman agama Islam, jadi dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau menurut Wildan pribadi sih, kalau Wildan dengar-dengar gitu Kak, kayak ada sangkut pautnya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Kak, yang bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu, makanya diganti menjadi sila itu Kak, kalau menurut Wildan Kak, tapi nggak tahu juga benar atau salahnya. Awalnya adalah di mana Piagam Jakarta yang berbunyi para penganut Islam, para pemeluk Islam harus mengikuti syariat-syariatnya. Pada saat pembacaan itu, karena Indonesia memiliki ragam budaya, ragam agama, para Protestan, para Kristiani pun hadir dan sedikit agak terganggu oleh kata-kata tersebut. Lalu beliau-beliau ini meminta untuk diganti dengan dari yang awalnya syariat bagi para pemeluk syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti Pancasila sila pertama. Karena dulu tuh di sila pertamanya itu yang Piagam Jakarta itu kayak ada menyebutin satu agama tertentu, dan supaya kita bisa menerima dan lebih terbuka sama semua agama, karena kan Indonesia kan ada beragam kan agamanya, jadinya kita diubah dari yang sekarang jadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada Piagam Jakarta rumusan nomor 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja. Hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang perubahan rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kelanggaran yang dilakuin sama teman-teman itu, kalau misalkan temennya kenal itu biasanya bisa dibilangin, tapi kalau misalkan nggak kenal gitu tuh Kak, mau ngasih tahu atau mau ngomongin gitu kan takut nanti dikira sok-sokan atau dikira kayak sok gitu. Makanya kalau misalkan orang lain masih nggak seberapa kenal tuh biasanya cuma bisa ngeliatin sama batin aja sih. Kalau nggak gitu ya bisa ngomongin ke temennya yang aku lebih deket buat ngomongin ke dia gitu. Gini Kak, tentu akan saya nasihati supaya tidak melakukan hal tersebut lagi.